Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Wirawan Putra dari kelas 2 di D3T dan nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotary encoder. Di sini ada gambar rangkaian rotary encoder dari Proteus seperti ini. Lalu kita ke arah tugas, ke langkah tugas A. Tugas A ini kita membuat sebuah program dengan tentuan LED 1 on dan LED lainnya off. Jika switch pada posisi kiri, walaupun motor encoder berputar ke kiri, makanya LED tetap pada posisi paling kiri atau D1. Jika switch pada posisi kanan, nyala LED geser ke kanan, berhenti di D8. Dan sebaliknya, jika switch kembali ke posisi kiri, maka nyala LED akan geser ke kiri, berhenti pada D1. Jika button switch ditekan, maka D9 toggle atau berubah keadaan sebaliknya. Kita ke Microchip Studio di Arduino Studio. Di sini ada include. Di sini ada include AVR.h, ada include AVR-interrupt.h yang berfungsi sebagai mengaktifkan interupsi, ada include AVR-delay.h yang berfungsi untuk mengaktifkan delay. Lalu ada define FCPU 1 juta UM. In main void DDRD dan DDRC no FF yang berarti port D dan port C berperan sebagai output. Lalu ada DDRA 1 PA0 N 1 PA1 yang saya beri logika low yang berfungsi sebagai input. Lalu ada port A 1 PA0 1 PA1 yang saya beri logika high untuk mengaktifkan RF pull up pada PA0 dan PA1. Lalu ada DDRB 1 PP2 saya beri logika low yang berfungsi sebagai input. DDRB sebagai input. Lalu ada port B 1 PP2 yang saya beri logika high yang berfungsi untuk mengaktifkan RF pull up pada PP2. Ada fungsi C untuk global interrupt enable. Global interrupt akan aktif. Lalu ada fungsi MCU-CSR 1 ISC2 yang berfungsi untuk IN2 aktif transisi naik. Ada GICR 1 IN2 saya beri logika high untuk mengaktifkan interrupt 2. Ada port D 1 PD7 yang mana PD7 ini sebagai awalan dari LED atau nyala LED. Jadi PD7 sebagai nyala LED yang paling awal. Lalu ada fungsi in tombol dan count 0. Fungsi ini berguna untuk toggle in tombol dan count 0 ini berfungsi untuk toggle LED 9 D9. Lalu di sini ada while 1 tombol pin A N 0x02. Ada if tombol 0 maka count sama dengan plus. Arti count plus ini adalah lampu akan bertambah akan bergeser ke kanan atau ke kiri secara terus menerus sesuai dengan delay. Di sini saya beri fungsi delay sebesar 100 milisecond. Lalu ada fungsi if count 1 port C sama dengan 1. Lalu ada if count 2 berarti port C 0 count 0. Maka port C dan count ini akan fungsinya akan kembali ke 0 atau bergeser ke nilai 0.
Lalu ada fungsi ISR in 2 fact. Ada if pin A and 0x01. Lalu ada fungsi if port D 0x80. Di sini ada port D arah ke kiri sama dengan 0. Lalu ada fungsi else port D arah ke kiri sama dengan 0. Sini fungsi yang if pin A and 0x01 ini berfungsi untuk mengarahkan LED sebesar 1 kali ke arah kiri secara terus-menerus. Lalu ada else if port D 0x01 port D ke arah kanan 0, else port D ke arah kanan 1. Jadi fungsi ini if port D ini untuk mengarahkan nyala lampu LED ke kanan sebesar 1 kali secara terus-menerus. Selesai programnya, coba kita run. Sukses. Kita masukkan. Kita simulasikan. Maka jika kita switch ke arah kanan, maka nyala lampu LED akan bergeser ke arah kanan. Namun jika kita switch ke kiri, maka nyala lampu LED akan bergeser ke kiri. Jika button ini kita tekan, maka lampu D9 atau LED 9 ini akan toggle. Jadi nyalanya itu kedip-kedip. Kurang lebih seperti itu. Kita stop, lalu kita ke langkah B. Kita membuat program dengan ketentuan kondisi awal LED D1 on, LED lainnya off, ya sudah. Jika switch pada posisi kiri, maka berputar ke kiri, maka nyala LED tetap pada posisi D1 paling kiri. Lalu ini yang penting, jika switch pada posisi kanan, maka nyala LED akan bergeser ke kanan dan berhenti di posisi D8 seperti ditunjukkan dalam gambar. Jika switch kembalikan pada posisi kiri, maka nyala LED akan geser ke kiri, berhenti pada posisi D1. Kembali ke posisi awal. Jika button switch tekan, maka LED D9 toggle, berubah keadaan sebaliknya. Seperti ini. Oke, kita ke Microchip Studio. Kita ubah programnya sedikit. Di sini kita tambahkan fungsi 0B1. Nah, seperti ini. 0B1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0-nya ada 7. Gini. Coba kita run. Oh, sukses. Kita coba kita run. Ini masih pada posisi kiri. Coba kita akan begini. Nah, maka LED perlahan-lahan akan bergeser ke kanan secara runtut dari D1, D2, D3 seterusnya sampai D8. D8 ini sudah paling ujung. Akan bergeser secara runtut sesuai dengan delay. Lalu jika kita kembalikan ke kiri, maka nyala LED ini akan bergeser secara runtut kembali ke arah kiri menuju D1 posisi paling awal. Untuk D9 jika kita tekan, maka kondisinya ini toggle. Toggle itu
toggle itu berubah keadaan sebaliknya. Karena berubah keadaan sebaliknya, jadi lampunya ini menjadi kedip-kedip seperti ini. Ini adalah kondisi toggle. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.